Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster mengusulkan adanya reformasi sistem online single submission OSS untuk Bali untuk mengatasi masalah seperti lemahnya pengawasan daerah, ketidaksesuaian dengan regulasi lokal, dan potensi dampak negatif terhadap usaha lokal. Pertanyaannya, apakah reformasi OSS tersebut dilakukan dan bagaimana tanggapan pelaku usaha? Berikut petikan wawancaranya untuk Anda. Salah satu alasan mencuatnya wacana reformasi OSS di Bali karena dianggap membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi perizinan, serta terhadap ketidaksesuaian antara norma OSS dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW dan rencana detail tata ruang RDTR Bali. Akibatnya izin bisa terbit di kawasan yang seharusnya dilindungi. Selain itu, proses izin seringkali berjalan otomatis tanpa verifikasi faktual seperti modal, lokasi, atau kelengkapan dokumen. Sektor pariwisata yang seharusnya beresiko tinggi malah diklasifikasikan sebagai resiko rendah dalam sistem OSS, sehingga izinnya terlalu mudah dikeluarkan. Tak hanya itu, kemudahan perizinan dikhawatirkan akan membanjiri pasar dengan pelaku usaha luar sehingga mengancam usaha kecil dan menengah lokal. Beberapa pelaku usaha berpendapatan, reformasi OSS memang perlu dilakukan dan kewenangan dalam perizinan sudah selayaknya diserahkan kepada daerah. Bahwa sebelumnya kita menyebut dengan kalau bangunan ada IMB. Kalau IMB itu tentunya harus ada penyanding antara kanan, kiri, depan, belakang. Kalau sekarang dengan ada OSS itu sudah langsung outline supplement itu yang ada di pusat kewenangannya. Cuman kalau menurut kami di Kaden Denpasar alangkah bijaknya paling tidak memproteksi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama karena penyempitan lahan ya, pembangunan yang biar betul-betul kesannya bernuansa local genius ya, lokal Bali, itu sangat kami harapkan kolaborasi antara perizinan ya, agar pemerintah kota khususnya dan pemerintah Bali ikut serta dilibatkan sehingga bisa secara langsung mengkontrol perkembangan ya, di mana memang zona-zona yang memang zona green, zona hijau agar bisa terproteksi. Kalau sekarang kan berbaur ya, mana zona hijau, mana zona kuning, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kebablasan. Memang tidak bisa dipungkiri kalau ini tidak dibatasi, tidak diberikan suatu kewenangan kepada daerah, ini yang akan berdampak yang sangat luar biasa terhadap kehancuran dari ekosistem yang ada di daerah. Nah, karena itu penting ya. Memang ini harus tertata secara sentralized dari pusat agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam investasi di daerah. Namun yang paham betul dengan daerah tersebut tentu dari pemerintah daerah tersebut. Ya, nah oleh karena itu ya, kita berharap bahwa OSS ini tetap diberikan suatu prosentase kewenangan bagi daerah untuk menerbitkan izin-izin bagi investor itu. Reformasi OSS ini juga sebagai upaya untuk memberikan kewenangan khusus kepada Bali agar bisa menyesuaikan regulasi investasi dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Selain itu, usulkan kenaikan ambang batas nilai investasi asing dari 10 miliar rupiah menjadi 100 miliar rupiah. Tujuannya tiada lain agar investor yang masuk lebih berkualitas. Ari Wiratmaja, Bali TV.